Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah yang kami hormati, ya pada hari yang bahagia ini ya kita bersyukur Allah masih paring berbagai macam nikmat yang tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kita mencoba untuk menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Nah, tentunya di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan, ya hari ini kita bisa merasakan nikmat sehat, nikmat longgar, dan juga rajanya nikmat, penyempurna nikmat berupa hidayah agama Islam yang hak, yang akan membawa kita masuk surga selamat dari neraka. Ya, untuk itu semua kita bersyukur kehadirat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian juga kita pada kesempatan ini ya, ini merupakan satu kesempatan yang baik ya. Baik dalam arti kita sudah beberapa waktu yang lalu merencanakan untuk mengadakan pengajian hadis Sahih Bukhari. Nah, pada hari ini ya insya Allah ya pengajian hadis Sahih Bukhari itu akan segera bisa kita realisasikan. Ya, kita nikmati, kita ikuti dengan cara mangkul musnad mutasil ya. Nah, tentunya ya dasar daripada pelaksanaan pengajian pada hari ini yaitu kita sebetulnya mengambil salah satu hadis ya. Al-kayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa mengoreksi dirinya dan beramal untuk sesudah mati ya. Nah, bagaimana cara kita mengoreksi dan beramal untuk sesudah mati? Ya tentunya melalui kajian hadis Sahih Bukhari yang akan kita ikuti. Nah, nanti setiap hadis yang kita kaji, kita cocokkan dengan amalan kita. Kita koreksi amalan-amalan yang masih belum sempurna, kita sempurnakan, kita sesuaikan dengan isi hadisnya. Ya. Kemudian, bagaimana dengan wa amila lima ba'dal maut dan beramal untuk sesudah mati? Nah, ini juga kita butuhkan ya amalan untuk sesudah mati karena iza matal insanu in qata'a amaluhu. Ketika manusia itu meninggal maka putus semua amalannya. Jadi berhenti semua amalannya. Nah, kalau sudah tidak bisa beramal, nah kita perlu mengumpulkan amal yang sebanyak-banyaknya. Nah, dalam kajian hadis Sahih Bukhari ini, satu bab yang kita kaji ya, itu pahalanya sama dengan orang yang sholat sunnah 1000 rakaat ya. Artinya dalam 40 menit ke depan ya, saat kita mengkaji hadis Sahih Bukhari ini, kita akan mendapatkan pahala dari tiap bab yang kita kaji seperti orang yang sholat sunnah 1000 rakaat ya. Ini kan istimewa sekali ya. Dan kabar gembiranya ya, insya Allah hadis Sahih Bukhari ini ya kita akan kaji dalam seminggu 3 kali ya. Dalam seminggu 3 kali, yaitu hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Waktunya ba'da maghrib sampai menjelang Isya ya, kita ambil waktu sekitar 40 menit. Nah, ini kita manfaatkan untuk tolabul ilmi, untuk mengoreksi amalan kita, untuk mengumpulkan pahala sanggup kita sebelum
atau setelah kematian kita, ya. Nah, tentunya kepada Bapak Ibu yang sudah bisa mengikuti, yang sehat, longgar, dan ingin menambah ilmu atau ingin terus atau menambah pahala, ya, atas amal solehnya mengikuti acara ini, kami syukuri. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Dan bagi Bapak Ibu yang sibuk mungkin ya tidak sempat mengikuti acara ini, ya mungkin lain waktu masih ada kesempatan, karena kita akan buka warung ini, ya, mulai sesi awal, ya, bab awal dari hadis sahih Muslim sampai insya Allah sampai hatam, ya. Nah, demikian mungkin sedikit pembukaan yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya ya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami syukuri kepada bapak-bapak, ibu-ibu seluruh jamaah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama bersyukur pada Allah, kesempatan pada hari ini kita oleh Allah masih diberikan kenikmatan-kenikmatannya, baik kenikmatan secara lahiriah maupun kenikmatan secara batiniah, berdasarkan dalil wa asbagho alaikum nikmatin ad-dhahirata wal batinah. Lebih-lebih kita diberi hidayah oleh Allah, diberi petunjuk berupa Quran hadis. Itu merupakan peparing yang luar biasa yang wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Dua kalinya bersyukur pada perantara agama, pejuang agama, mulai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diteruskan oleh sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'in tabi'ahum, para alim ulama, mubaligh dan mubalighot, sehingga kita bisa mendapatkan hidayah Quran hadis jamaah ini atas perjuangan beliau di dalam memperjuangkan agama Allah. Kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah, jazahumullahu khairan. Tiga kalinya tidak lupa bersyukur kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang mengikuti pengajian Sahih Bukhari pada saat ini, atas keriduannya, atas ketaatannya, atas kesakdermuannya. Kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Tidak lupa saya ingatkan bagi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, jamaah, niatnya supaya betul-betul ditata, diniati dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah, innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Karena mengerjakan sesuatu amalan yang tanpa ada dasar niat karena Allah, maka amalan itu tidak akan diterima atau tidak sah amalan tersebut. Maka diingatkan supaya betul-betul dijaga, ditata betul niat hatinya, agar apa yang dikaji, apa yang dimangkulkan kepada saudara jamaah semua itu bisa diterima dengan baik, bisa dipahami dengan baik, dan akhirnya bisa diamalkan dengan baik. Baik, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Kita langsung buka hadis Sahih Bukhari halaman pertama, juz 1 halaman pertama, dengan judul bab Kitabi Badail Wahyi.
Kitabu Badail Wahyu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Catatan permulaan wahyu. Wahyu itu datang pertama Nabi dalam keadaan seperti apa, dan wahyu apa yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi. Qala berkata siapa asy-syaikhu, guru atau orang tua, al-imamun imam, al-hafidu yang hafal. Imam yang hafal. Makanya di dalam riwayat lain para ahli hadis itu mengatakan bahwa Imam Bukhari itu adalah Amirul Mukminin ahlil hadis, amirnya orang-orang yang menguasai ilmu hadis. Itulah Imam Bukhari, maka disebut imam. Al-Hafidhu ini ya betul-betul hafal, betul-betul hafal di dalam menerima hadis-hadis dari guru-gurunya, yaitu Abu Abdillah. Abu Abdillah ini adalah julukan Imam Bukhari. Nama aslinya Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Mughirah al-Bukhari rahimahu, semoga menyayangihu pada Bukhari, semoga memberi rahmat pada Bukhari. Siapa? Allah Ta'ala yang maha luhur. Aminun amin. Semoga Allah mengabulkan. Jadi ini adalah awal bahwa Bukhari itu adalah namanya Muhammad bin Ismail ibni Ibrahim ibni Mughirah al-Bukhari. Jadi Bukhari ini merupakan suatu wilayah, ya, merupakan suatu wilayah yang berada di Uni Soviet dekat dengan Rusia. Imam Bukhari lahir pada tanggal 21 Juli tahun 810. Dari kecil beliau dididik oleh ayahnya, yang mana ayahnya beliau itu termasuk ulama top di daerah itu. Jadi bapaknya ulama, anaknya juga ikut jadi ulama, ya. Dan bapaknya itu termasuk murid dari Malik bin Anas. Beliau wafat pada hari Jumat tanggal 1 September tahun 875. Ini sedikit riwayat Imam Bukhari. Bahkan ada juga yang menjelaskan ya, Imam Bukhari itu berada di dalam kandungan ibunya kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun baru lahir, ya, dari kecil sehingga menjadi ulama besar. Bab kaifa, bagaimana, karena ada opo badaul wahyi, permulaan wahyu, ila Rasulillah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab bagaimana wahyu itu sampai kepada Nabi. Bagaimana wahyu itu sampai kepada Nabi, dan wahyu itu adalah sumbernya Al-Quran dan Al-Hadis yang
diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah wahyu. Wa qaulullahi dan firman Allah Jalla Maha Agung apa zikruhu sesebutannya Allah. Allah berfirman, Inna sesungguhnya kami Allah auhayna telah memberi wahyu kami ilaika padamu Muhammad kama auhayna sebagaimana memberi wahyu kami Allah ila Nuhin pada Nabi Nuh. Wan nabiyina dan beberapa nabi mimba'dihi dari setelahnya Nabi Nuh. Jadi Allah berfirman, sesungguhnya kami Allah telah memberi wahyu kepadamu Muhammad sebagaimana Allah telah memberi wahyu kepada Nabi Nuh. Dan kepada beberapa nabi setelah Nabi Nuh. Sebelum Nabi Nuh, nah ini semuanya Allah beri wahyu. Kenapa Allah menyebut Nabi Nuh di sini? Ya, kenapa Allah menyebut Nabi Nuh di sini, bukan Nabi Adam, ya, atau Nabi yang lain? Karena Nabi Nuh lah pertama kali nabi, yang menghadapi umat manusia sudah dalam keadaan musyrik, sehingga Nabi Nuh dijuluki awalur rasul. Jadi nabi pertama yang menghadapi manusia dalam keadaan musyrik itu adalah Nabi Nuh. Kalau Nabi Adam, Nabi Idris, mereka menghadapi umat manusia yang keadaannya semuanya sudah Islam. Nabi Adam keadaan Islam, anak turunnya juga Islam, belum ada syirik musyrik. Begitu juga dengan Nabi Idris, ya, menghadapi umat manusia yang keadaannya semuanya itu sudah Islam, belum terpengaruh oleh iblis untuk menyekutukan Allah. Dan mereka berdua, Nabi Adam dan Nabi Idris, juga menerima wahyu dari Allah. Namun keadaannya yang berbeda. Kalau Nabi Adam, Nabi Idris, keadaannya umat manusia semuanya Islam. Tapi Nabi Nuh, umat manusia sudah terjangkit virus kemusyrikan. Maka di dalam ayat ini Allah menyebut Nabi Nuh kama auhayna ila Nuhin. Haddatsana Humaidu
rupane Abdullah bin Zubair qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Yahya ibnu Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi annahu sesungguhnya Muhammad bin Ibrahim Sami'a mendengar dia Alqamata pada Alqamah ibni Waqqas al-Laisi yaqulu berkata siapa Alqamah Sami'tu mendengar aku Umar bin Khattab pada Umar bin Khattab radhiyallahu an alal mimbari di atas mimbar. Qala berkata siapa Umar bin Khattab Qala berkata siapa Umar bin Khattab Sami'tu mendengar aku Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda siapa Nabi yaqulu bersabda siapa Nabi. Jadi Alqamah dia berkata bahwa dia mendengar suatu hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab di atas mimbar. Yang disampaikan oleh Umar bin Khattab di atas mimbar, yang mana Umar bin Khattab itu mendengar dari Nabi, yaitu innamal a'malu sesungguhnya beberapa pengamalan iku binniyatin dengan beberapa niat yang isi sabdanya Nabi adalah sesungguhnya beberapa pengamalan itu tergantung niatnya. Sesungguhnya beberapa pengamalan itu tergantung niatnya. Artinya apa? Artinya sesuatu yang dikerjakan tanpa didasari dengan niat karena Allah, maka amalan tersebut tidak sah. Amalan tersebut tidak diterima. Maka supaya betul-betul niatnya ditata, niatnya dijaga agar pahala yang akan kita dapatkan itu tidak hilang, kita akan mendapatkan pahala. Jadi niat secara hukum ya, niat secara hukum itu hukumnya wajib. Kita mengerjakan sesuatu yang didasari dengan niat, maka hukumnya itu wajib mempunyai niat. Maka hukumnya wajib mempunyai niat. Karena innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah, atau kullu amalin binniyah. Nah, ini menunjukkan kewajiban di dalam niat setiap melaksanakan ibadah kepada Allah ya. Ini menunjukkan wajibnya mempunyai niat di dalam melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Wa innama likulli imri'in, dan sesungguhnya bagi setiap seseorang, ma apa-apa nawa yang niat siapa imri'in, ma apa-apa nawa yang niat siapa imri'in. Dan sesungguhnya bagi seseorang itu akan memperoleh sesuatu yang dia
niati. Dia akan memperoleh, akan mendapatkan sesuatu yang dia niati. Niat kerja, ya, maka dia akan mendapatkan pekerjaan. Faman, maka barang siapa kanat yang ada opo hijratuhu, hijrahnya orang ila dunia, pada urusan dunia, pada urusan dunia, yusibuha, yang mendapatkan dia ha pada dunia, yang mendapatkan dia ha pada dunia, au ilam ro'atin, atau pada seseorang perempuan, atau pada seseorang perempuan, yang kihuha, yang menikahi dia ha pada perempuan, yang menikahi dia ha pada perempuan, fa hijratuhu, maka hijrahnya orang, maka hijrahnya orang ilama, pada apa-apa, hajaro, yang hijrah siapa orang, yang hijrah siapa orang, ilaihi, pada ma. Prakteknya, barang siapa yang hijrah, pindah dalam urusan dunia, dalam urusan dunia yang dia dapatkan, atau hijrah dalam urusan perempuan yang akan dia nikahi, maka hijrahnya dia itu terhadap sesuatu yang dia niati, maka dia akan memperoleh apa yang dia inginkan. Pindah untuk mencari dunia, pekerjaan, maka dia akan mendapatkan pekerjaan. Pindah untuk mencari seorang perempuan yang akan dia nikahi, maka dia akan mendapatkan perempuan yang akan dia nikahi, insya Allah. Nah itu. Nah hijrah ini, ya, hijrah ini pada umumnya dari Mekah ke Madinah. Hijrah ini pada umumnya dari Mekah ke Madinah, atau meninggalkan kemaksiatan menuju rahmatullah, itu namanya hijrah. Atau meninggalkan kemaksiatan menuju rahmatullah. Kalau dalam hadis itu jelaskan tarku ma nahallahu anhu, ya, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, itu juga termasuk hijrah. Jadi dari hadis ini, ya, dari hadis ini Imam Bukhari membuat hadis, menghimpun hadis berbeda antara bab dengan matan hadis, ya. Babnya permulaan wahyu, tapi di dalam matan hadisnya itu adalah penjelasan tentang niat, ya. Penjelasan tentang niat. Jadi ini menunjukkan bahwa Imam Bukhari itu mengingatkan ya, terhadap murid-muridnya agar mereka menjaga niatnya, ya termasuk kita, ya termasuk kita
itu juga diingatkan oleh Imam Bukhari dengan hadisnya bahwa supaya dijaga niatnya, tidak salah niat. Ketika kita tidak salah niat ya, di dalam mencari ilmu betul-betul niat karena Allah, mengajar niatnya karena Allah, sehingga akan lebih mudah untuk menerima ilmu dari Imam Bukhari yang disampaikan. Jadi kalau kita ini niatnya betul dijaga, ngaji, niat karena Allah, mencari kepahaman, mencari pahala, maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita di dalam menerima ilmu. Yang menyampaikan niat karena Allah akan mudah dipahami yang disampaikan. Kemudian yang menerima ilmu niat karena Allah akan mudah menerima ilmu yang disampaikan. Maka jangan sampai salah niat. Jadi ini tidak ada kaitannya antara bab dengan matan hadisnya. Tapi para ahli hadis sepakat maksud dan tujuan Imam Bukhari membuat matan hadis tentang niat karena Allah itu adalah mengingatkan agar murid-muridnya itu niatnya karena Allah, sehingga mudah mendapatkan ilmu, mudah memahami ilmu dan mengamalkan ilmunya. Dan juga mencari kefadolan, ya, mencari kefadolan ilmu, belajar. Ini banyak kefadolan-kefadolan yang akan diterima kalau niatnya itu karena Allah. Tapi kalau niatnya tidak karena Allah, maka ya tidak akan mendapatkan kefadolan, tidak akan mendapatkan kepahaman, tidak akan bisa menerima ilmu yang disampaikan oleh ulama-ulamanya, karena niatnya sudah tidak karena Allah. Bahkan dalam hadis Ibnu Majah itu dijelaskan, ya Abadar la antaqdau fatu'allimu ayatan min kitabillah khairul laka min antusalliya mi'ata raka'atin. Belajar dan mengajar terhadap kitab Allah, satu ayat terhadap kitab Allah itu lebih baik bagimu daripada mengerjakan sholat 100 rakaatan. Nah, ini kefadolan bagi mencari ilmu niatnya karena Allah. Wala antaqdau fatu'allimu baban min ilmi umila bihi awlam yu'mal khairu min antusalli alfarakatin. Belajar satu bab dari ilmu, baik ilmu itu sudah diamalkan maupun belum diamalkan, maka itu lebih baik bagimu daripada mengerjakan sholat 1000 rakaat. Nah, itu. Jadi pahalanya, kefadolan kita di dalam mencari ilmu niat karena Allah. Kalau Al-Quran yang dikaji, yaitu sama halnya kita mendapatkan pahala sholat 100 rakaat. Kalau kita mengkaji satu bab, kita baru mengaji satu bab, yaitu bab niat karena Allah, itu pahalanya sebagaimana mengerjakan sholat 1000 rakaat. Maka dari sini saya juga mengingatkan diri saya dan bapak-bapak dan ibu-ibu semua, sebelum jauh memahami hadis-hadis yang dihimpun oleh Imam Bukhari, maka supaya betul-betul niatnya ditata dengan niat karena Allah, mukhlis lillah karena Allah, agar ilmu yang disampaikan, proses belajar mengajar ini Allah memberikan kefahaman yang barokah. Babun Hadasana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham ibnu Urwa an Abi an Aisyah rupane umil mukminin, ibunya orang iman.
Ana Harisa, sesungguhnya Haris ibnu Hisham radhiyallahu an, Sa'ala, bertanya siapa Haris, Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata siapa Haris, ya Rasulullah, wahai Nabi, kaifa, bagaimana, ya atika, datang kepadamu, opo al wahyu, wahyu. Jadi Haris bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, bagaimana wahyu itu datang? Wahyu pertama kali datang kepadamu itu bagaimana? Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahyana, kadang-kadang, ya'tini, datang apa wahyu ni padaku, datang apa wahyu ni padaku, misla solati jarosin, semisal suaranya kelentingan, semisal suaranya kelentingan, glinding 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 glinding, nah itu namanya kelentingan. Huwa, adapun menerima wahyu, iku asyadduhu, lebih berat, alayya, atasku Nabi, alayya, atasku Nabi. Jadi wahyu datang itu kadang-kadang seperti suara kelentingan, seperti suara kelentingan, yang mana suara kelentingan dengan datangnya wahyu kepada Nabi itu menurut Nabi yang paling berat, menurut Nabi yang paling berat. Jadi bertubi-tubi atau apa ya, pokoknya ketika wahyu itu datang dengan seperti suara kelentingan itu, menurut Nabi ya, keadaan yang paling berat menerima wahyu dengan seperti itu. Fayufsomu, maka diputus apa wahyu, anni, dariku Nabi, wa qad wa'aitu, dan sungguh telah memahami aku, anhu, dari malaikat Jibril, ma, apa-apa, kola, yang berkata siapa malaikat Jibril. Jadi ketika wahyu itu selesai disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi, Nabi itu telah memahami apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Nabi tahu, faham, karena malaikat Jibril ya menyampaikannya dengan jelas, sehingga Nabi betul-betul memahami wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Wa ahyana, dan kadang-kadang, yatamassalu, menyerupai, li, padaku Nabi, siapa, malakun, malaikat, malaikat Jibril, rojulan, pada seorang laki-laki, rojulan, pada seorang laki-laki, fayukallimuni, maka berbicara dia rojul ni padaku, maka berbicara dia rojul ni padaku, fa,
ai maka memahami aku ma pada apa-apa yaqulu yang berkata siapa? Jibril. Yaqulu yang berkata siapa? Jibril. Kadang-kadang wahyu itu datang kepadaku dengan malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki. Jadi malaikat Jibril datang kepada Nabi menyerupai seorang laki-laki, kemudian dia berbicara kepada Nabi, Nabi memahami apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Jadi memang ya seperti itu. Malaikat Jibril kadang-kadang ketika mendatangi Nabi menunjukkan apa? Wujud aslinya ya. Bahkan dalam hadis lain itu mempunyai 600 sayap. Besar, tinggi, sayapnya 600. Wujud aslinya malaikat Jibril. Kadang-kadang malaikat Jibril datang kepada Nabi dengan menjelma seorang laki-laki. Qolat qultu berkata aku, qolat berkata, qolatu berkata aku, Aisyah pada Aisyah radhiyallahu anha, qolatu berkata aku, Aisyah tu Aisyah. Ini Aisyah yang berkata. Walaqad ra'aituhu dan niscaya sungguh telah melihat aku pada Nabi, dan niscaya sungguh telah melihat aku pada Nabi yang zilu turun alaihi atas Nabi opo al wahyu fil yaumi syadidil barodi di dalam hari yang sangat dingin. Di dalam hari yang sangat dingin. Fayafsimu maka putus apa wahyu anhu dari Nabi. Maksudnya selesai menerima wahyu. Wa inna jabinuhu dan sesungguhnya pelipisnya Nabi, la yatafassad sodu niscaya mengalir apa nih arokan keringatnya Nabi. Apa nih arokan keringatnya Nabi. Jadi Aisyah berkata, aku pernah melihat Nabi itu dalam cuaca yang sangat dingin. Jadi di luar itu sangat dingin, menerima wahyu. Setelah selesai, pelipisnya Nabi mengalirkan keringat. Jadi dalam keadaan cuaca yang sangat dingin, tapi Nabi berkeringat ketika menerima wahyu. Wah, ini menunjukkan apa? Keadaan Nabi yang sangat berat di saat Nabi menerima wahyu, yaitu bercucuran keringat ya. Padahal cuacanya itu sangat dingin. Ini saking beratnya Nabi menerima wahyu, maka Nabi pelipisnya itu mengeluarkan keringat. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Mungkin ada kata-kata yang tidak pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.